Ketika bicara proyek besar, Amerika Selatan jarang terlintas. Namun, Brasil kini menjadi pengecualian. Negara ini sedang menjalankan proyek ambisius untuk memodernisasi salah satu pelabuhan terbesarnya, Port of Santos. Yang mengejutkan, sebagian besar dana untuk proyek ini datang dari Tiongkok. Mengapa Tiongkok begitu tertarik mendanai proyek ini? Jawabannya terletak pada dinamika perdagangan dunia dan ketegangan hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Tiongkok memiliki kebutuhan besar akan sumber daya dan produk pertanian, terutama kedelai. Selama bertahun-tahun, kebutuhan ini sebagian besar dipenuhi oleh Amerika Serikat. Namun, perang dagang yang meletus pada 2018 mengubah segalanya. Sebagai balasan atas tarif Amerika, Tiongkok memberlakukan tarif balasan pada produk pertanian Amerika, yang secara besar mengurangi impor kedelai. Kondisi ini memaksa Tiongkok mencari mitra lain yang dapat memenuhi kebutuhannya tanpa risiko perang dagang. Pandangan Tiongkok beralih ke Brasil, yang kebetulan merupakan produsen kedelai terbesar di dunia. Brasil memiliki Port of Santos, pintu gerbang maritim terbesar di Amerika Latin. Pelabuhan ini menjadi jalur utama pengiriman produk pertanian dan sejak perang dagang, ekspor kedelai dari Brasil ke Tiongkok melonjak tajam, mencapai lebih dari 70% dari total impor kedelai Tiongkok. Meskipun strategis, Port of Santos menghadapi kesulitan besar. Infrastrukturnya mulai kewalahan. Terminal-terminalnya bekerja hampir 100%, waktu bongkar muat kapal memanjang, dan pelabuhan yang terlalu dangkal untuk kapal-kapal besar. Kapal modern yang paling efisien, seperti kapal Neopanax, tidak bisa masuk sepenuhnya ke pelabuhan karena kedalaman alur yang tidak memadai, memaksa mereka untuk beroperasi tidak dalam muatan penuh. Menyadari masalah ini, Tiongkok dan Brasil bekerja sama. Melalui dana investasi gabungan, Tiongkok menyuntikkan dana besar untuk proyek modernisasi pelabuhan. Tujuannya jelas, memperdalam alur navigasi, membangun terminal pertanian modern, dan mengoptimalkan seluruh infrastruktur. Salah satu proyek utamanya adalah pembangunan terowongan bawah air Santos Guarujá yang akan meningkatkan akses ke pelabuhan, serta proyek Digital Twin yang akan mengoptimalkan operasi pelabuhan secara digital. Proyek ini memberikan manfaat besar bagi kedua negara. Bagi Tiongkok, investasi ini mengamankan pasokan pangan jangka panjang dari Brasil, mengurangi ketergantungan pada Amerika, dan bahkan dapat melemahkan peran Amerika dalam hubungan perdagangan dunia. Sementara itu, bagi Brasil, modernisasi ini tidak hanya meningkatkan kapasitas ekspor pertanian, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai pemain utama dalam perdagangan dunia. Peningkatan kapasitas untuk kargo kontainer dan barang lain akan membuka pasar baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Proyek ini juga menciptakan ribuan lapangan kerja, baik selama konstruksi maupun setelahnya. Singkatnya, Tiongkok tidak hanya berinvestasi pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada stabilitas rantai pasokannya. Ini adalah langkah strategis untuk mengamankan kebutuhan nasional sambil memperkuat hubungan dengan mitra dagang penting di Amerika Selatan. Namun pertanyaan besar tetap ada, apakah investasi Tiongkok ini akan memberikan pengaruh politik yang lebih besar terhadap Brasil? Dan bagaimana dinamika ini akan mempengaruhi perdagangan dunia di masa depan?